gimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar jadi murid Yesus? Jadi, kalau orang lain tuh mengasihi tujuannya supaya hidupnya lebih damai atau lebih dihargai, tapi murid Yesus tuh mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, Kak. Tapi Kak, ada juga loh orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka juga mengasihi orang lain. Ada bedanya mereka dengan murid Yesus? Gimana sih caranya supaya kita tetap semangat jadi murid Yesus walaupun kadang susah? Halo teman-teman! Selamat datang di podcast anak GKI Pondok Indah. Perkenalkan, nama saya Keira. Dan saya Artalia. Hari ini kita punya tema yang seru banget. Kita mau ngobrol tentang ciri-ciri murid Tuhan Yesus. Gimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar jadi murid Yesus? Nah, hari ini kita akan cari tahu bareng dengan Kak Meske dan Kak Tisa. Selamat datang. Kakak-kakak boleh kenalan dulu? Halo, nama saya Kak Tisa. Saya mengajar di Sekolah Minggu GKI Pondok Indah kelas 2. Halo adik-adik, nama saya Kak Meske. Saya juga mengajar di Sekolah Minggu kelas bayi. Kak, aku mau nanya dong. Kalau kita dengar kata murid Yesus, kita langsung kepikiran murid-murid Yesus yang di Alkitab. Kayak Matius, Thomas, Filipus. Tapi, apa kita juga bisa jadi murid Yesus? Apa sih bedanya murid Yesus dengan orang-orang Kristen? Ya, betul. Murid Yesus itu bukan hanya murid-murid yang ada di zaman Yesus. Tapi siapapun yang mau mengikut Kristus itu diajak menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka akan belajar dan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus sendiri memberitahu kita dalam Alkitab, Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oh, berarti jadi murid Yesus tuh harus penuh kasih ya, Kak? Tapi, gimana sih bentuk kasih yang dimaksud Yesus? Bentuk kasih yang dimaksud Yesus adalah kita mengikuti apa yang Tuhan sudah tunjukkan. Seperti Tuhan Yesus itu menolong mereka yang memerlukan. Kita pun begitu. Kita menolong teman-teman yang sedang membutuhkan, seperti ketika mereka ada kesulitan dalam belajar. Kita membantu mereka. Ada teman-teman yang tidak punya teman karena dimusuhin, gak diajak main. Seperti Tuhan Yesus waktu itu selalu menemani orang-orang yang ditolak. Kita pun begitu. Sekarang kita mau menolong mereka yang mungkin ditolak oleh orang-orang. Lalu kita pun mau melihat misalnya ada hewan-hewan yang terluka. Kita juga bisa menolong hewan-hewan tersebut. Benar banget adik-adik. Sebagai murid Yesus, kita juga harus belajar merendahkan hati dan mau melayani sesama. Sama seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Wah, berarti jadi murid Yesus itu bukan cuma soal rajin sekolah minggu ya, Kak? Tapi juga soal bagaimana perilaku kita sehari-hari. Di sekolah, di rumah, di sekolah minggu, dan di mana saja. Tapi Kak, ada juga loh orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka juga mengasihi orang lain. Ada bedanya mereka dengan murid Yesus? Ya, betul. Yang berbuat baik itu bukan cuma mereka yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan betul, ada bedanya loh. Berbuat baik itu bukan cuma sekedar berbuat baik saja adik-adik. Sebagai murid Yesus, kita sudah lebih tahu bahwa kita lebih dulu dikasihi Tuhan.
Jadi, perbuatan baik kita adalah sebagai respon karena kita tahu Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi kalau orang lain tuh mengasihi tujuannya supaya hidupnya lebih damai atau lebih dihargai, tetapi murid Yesus tuh mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, Kak. Iya betul. Misalnya kita sering dengar, oh aku mau berbuat baik sama orang itu karena dia emang baik sama aku. Atau mungkin kita juga pernah dengar atau kita sendiri merasa, aku kan sudah baik sama dia, harusnya dia juga baik sama aku. Nah, menjadi murid Tuhan Yesus tidak seperti itu. Kenapa? Seperti yang Kak Miska tadi bilang, kita berbuat baik justru karena Tuhan lebih dulu sudah baik sama kita. Bukan karena kita mau balasan. Kita berbuat baik bukan supaya orang lain juga buat baik sama kita. Aku pernah lihat temanku nolongin temannya yang jatuh. Itu contoh kasih nggak, Kak? Ya, Kalau misalnya kita lagi kesel sama teman, tapi kita memilih untuk nggak balas dendam, itu juga tanda murid Yesus nggak, Kak? Benar adik-adik, sebagai murid Yesus, kita juga punya ciri-ciri loh, atau tanda-tanda murid Yesus. Kayak apa sih ciri-cirinya? Misalnya, adik-adik mau berbuat ramah terhadap semua orang, gak pilih-pilih teman. Terus adik-adik juga mau berbagi makanan atau sharing alat tulis dengan teman-teman di sekolah. Dan yang paling penting, kita sebagai murid Yesus juga mau belajar loh mengasihi orang yang sudah membuat kita kesel atau marah. Kak, jadi murid Yesus itu pasti nggak selalu gampang kan? Kakak pernah nggak sih ngalami kesulitan untuk hidup dengan kasih seperti yang Yesus ajarkan? Gimana sih caranya supaya kita tetap semangat jadi murid Yesus walaupun kadang susah? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Memang betul, banyak sekali loh kita menemukan situasi untuk tetap bisa menjadi murid Tuhan Yesus padahal kesel. Katisa boleh tanya ya, untuk Lia pernah nggak punya pengalaman? Wah, pernah Kak. Aku tuh, kan biasanya kalau di sekolah tuh ada kerja kelompok gitu kan. Nah, aku pernah kerja kelompok sama teman-teman aku. Ada satu teman aku tuh dia nggak mau ikut bantu, tapi pas presentasi dia bilang ke gurunya kalau dia juga bantu. Ya, aku sama teman-teman aku yang lain tuh kayak kesel, kayak kenapa dia kayak gitu sih gitu. Nah, gimana tuh ya Katisa bisa merasakan bagaimana waktu membuat kerja kelompok harapannya kan semua kerja sama, lalu ada temen yang sulit tapi malah dapat kredit lah gitu ya di depan guru, itu tidak mudah ya, akan merasa kesal ya. Kalau Kera bagaimana? Ada nggak pengalaman? Kalau aku sih, Kak, aku dan 3 sahabat-sahabat aku kita lagi main bareng. Terus ada satu sahabat aku ngajak 2 yang lain pergi ke toilet. Karena aku nggak diajak, aku ikut-ikut aja. Terus pas aku lagi cuci tangan, aku sempat dengar mereka lagi ngomongin aku sambil ketawa-ketawa. Terus pas mereka keluar ngeliat aku dan aku tanya, kalian lagi ngomongin apa tadi di dalam? Terus mereka bilang, kita nggak lagi ngomongin siapa-siapa, kok hanya ngomongin si temen aku yang paling ngeselin di kelas, tapi pakai nama kamu. Aku agak nggak terlalu percaya kan Kak, jadi ya udah aku bilang iya aja. Terus ya aku setelah pas kita main bareng lagi aku kesel banget. Kenapa mereka ngomongin aku sambil ketawa-ketawa? Jadi rasanya kesal ya ketika ada yang ngomongin di belakang sambil ketawa-ketawa lagi ya, dan Iya. tidak mengatakan yang jujur gitu ya, Kera. Oke, kalau Kamiska bagaimana? Pernah nggak punya pengalaman? Pernah juga Kak, sama kayak adik-adik yang lain. Kamiska juga di dunia kerja juga begitu. Pernah teman Kamiska tuh bikin kesel, bikin marah. Pengen rasanya balas dendam. Tapi itu kan bukan ciri-ciri murid Tuhan Yesus. Kalau Kak Tisa pernah ngalamin juga nggak? Wah, gila, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, iya Lia, rupanya pengalaman-pengalaman seperti itu terus ada ya. Apalagi kalau Katisa melihat ada ketidakadilan.
misalnya udah berbuat yang sebaik mungkin untuk orang lain, tapi mungkin ucapan terima kasih aja nggak dapat, malah diomongin ke teman-teman. Itu rasanya kan tidak adil ya. Terus kita harusnya sebagai murid Yesus kita gimana, Kak? Nah, disinilah yang menjadi berbeda ketika kita menjadi murid Yesus. Kita itu sebagai murid Yesus selalu mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus karena kita tidak pernah ditinggal sendirian. Iya adik-adik, kita bisa merasakan pertolongan Tuhan kalau kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Benar nggak Kak? Iya, betul sekali. Selain berdoa, apalagi ya Kak ya? Nah, Tuhan Yesus itu bisa menolong dengan berbagai macam cara. Adik-adik bisa ke mama papa, bisa ke orang tua atau orang yang dipercaya. Adik-adik bisa cerita kalau lagi kesel sama teman atau ada yang ngomongin gitu. Nanti orang tua bisa bantuin adik-adik, bisa kasih nasihat, bisa doain. Lalu ada cara lain nih Kak. Aku seringkali punya ayat-ayat Alkitab tuh yang mengingatkan dan menguatkan. Kira-kira ada yang punya pengalaman nggak? Wah, aku ada, Kak. Itu Ibrani 13 ayat 6, itu tulisnya Tuhan adalah penolongku. Terus ada juga tuh Kak, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Nah, betul. Jadi dalam situasi seperti itu, Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Kalau Kira gimana? Ada nggak contohnya? Kalau aku, Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku dari Tuhan. Wah, itu bisa menguatkan Kira ya. Betul. Jadi adik-adik juga bisa menanyakan kepada kakak-kakak sekolah minggu ataupun ke kakak Mateto, minta didoakan dan minta ayat apa ya Kak kira-kira yang bisa nolong kita. Kak Miska, pernah nggak juga dikuatkan sama lagu-lagu? Ada Kak, di sekolah minggu kita juga diajarin loh lagu kasih. Pasti adik-adik tahu dong, KASIH. Iya betul. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ayo, Ayo. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. wah, kita belajar banyak hari ini ya Kak. Jadi murid Yesus itu bukan cuma soal percaya kepada Yesus, tapi juga hidup seperti Yesus, terutama dalam hal kasih. Teman-teman di rumah, kita juga bisa mulai dengan hal kecil. Misalnya, lebih sabar pada teman, suka menolong, mau berbagi, ramah dan sopan dengan semua orang. Terima kasih Kak Meiske dan Kak Tisa buat sharingnya hari ini. Kita punya kenang-kenangan kecil Iya. buat kakak. Wah, senang Nih, buat banget. Makasih ya Kak udah bersedia untuk cerita-cerita hari ini. Semoga Kakak suka kadonya. Terima kasih podcast anak. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semua.